Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan hak yang keempat yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang muslim, yaitu hak terhadap anak-anaknya. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam hak yang kelima, yaitu hukukul aqarib, hak-hak dari karib kerabat. Jadi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, pada hakikatnya mereka memiliki hak untuk kita tunaikan. Hak untuk menyambung tali silaturahim, hak untuk dikunjungi, hak untuk dicari kabarnya bagaimana, hak untuk dibantu ketika mereka kesulitan. Ya. Nah, ini kadang-kadang sebagian kita lebih suka membantu orang lain, tapi karib kerabat kita abaikan. Nah, ini suatu kekeliruan. Justru orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan ya dengan kita, yang masih memiliki hubungan rahim dengan kita, ini harus menjadi prioritas kita. Maka Nabi SAW menyebutkan sedekah kepada karib kerabat ini memiliki nilai plus, nilai tambah. Selain memiliki nilai silaturahim, selain memiliki nilai sedekah, juga memiliki nilai silaturahim. Jadi jangan keliru kita nolong orang yang jauh-jauh, padahal karib kerabat kita, orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan kepada kita, kemudian kita lupakan. Kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lil qaribil ladzi yattasilu bika fil qarabah kal akhi wal ammi wal khali wa auladihim wa kulli man yantami ilaika bisilah falahu haqqun hadhil qarabah bihasabi qurbih. Kata beliau, bagi karib kerabat yang bersambung denganmu hubungan kekerabatannya seperti saudaramu, saudara kandung. Ya, kadang ada orang yang nggak rukun sama saudara kandungnya, nggak pernah bertanya gimana keadaan saudara kandungnya. Demikian juga al-am, paman dan bibi dari sebelah bapak. Ya, Pak D kita, Pak Lek kita, Bu Lek kita, Bude kita, ya. Wal khal, demikian juga khal, paman dan bibi kita dari sebelah ibu. Ini juga karib kerabat kita. Wa auladihim, dan anak-anak mereka. Ya, sepupu kita. Ya, ini semua adalah karib kerabat kita, paman dan bibi baik dari sebelah ayah maupun sebelah ibu. Demikian juga sepupu-sepupu kita, ini semua adalah karib kerabat kita. Maka semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan kepada kita, mereka memiliki hak sesuai dengan kadar kedekatan mereka. Jadi semakin dekat seseorang itu hubungan kekerabatannya dengan kita, maka haknya itu semakin besar. Ya, misalnya saudara kandung. Nah, saudara kandung dibandingkan dengan saudara sepupu tentu lebih besar haknya saudara kandung. Ya. Jadi semakin dekat karib kerabat itu dengan kita, semakin besar pula haknya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzal qurba haqqah. Nah, ini dalil yang menunjukkan perintah agar kita menunaikan hak karib kerabat kita. Wa ati dzal qurba haqqah, dan berikanlah hak kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Berikanlah kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan haknya. Apa yang menjadi hak mereka hendaknya kita berikan.
Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Ini seiring dengan perintah agar kita beribadah kepada Allah, demikian juga berbakti kepada orang tua, baru kemudian disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dan orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan. Ya. Jadi jangan disepelekan. Ini perintahnya berkaitan langsung. Ya, Allah sebutkan yang pertama tentang hak Allah untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, disusul hak orang tua kita, lalu hak karib kerabat kita. Ya. Makanya pertemuan-pertemuan keluarga itu pada hakikatnya penting agar kita mengetahui ya siapa yang menjadi karib kerabat kita. Mereka punya hak untuk kita tunaikan. Orang zaman sekarang kadang-kadang nggak tahu dia punya sepupu. Ya, satu kampus padahal, satu kelas lagi. Ya, nggak tahu dia kalau dia punya saudara. Ya, setelah bertahun-tahun ketemu pas acara keluarga, kamu dulu kuliahnya di mana? Di sinilah. Kok sama? Saya juga. Angkatan berapa? Angkatan 2017 tuh. Kok sama? Ternyata Pak, sepupunya satu kampus, nggak pernah tahu. Ya, makanya perlu bagi kita untuk menghadiri acara-acara keluarga agar tahu, tersambung tali silaturahim kita. Qala fayajibu ala kulli qaribin an yasila qaribahu bil ma'ruf. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menyambung ya silaturahim dengan kerabatnya dengan cara yang baik. Jadi silaturahim itu pada hakikatnya bukan hanya kita saling mengunjungi saja, tapi bagaimana agar kita bisa menunaikan hak saudara kita, memberikan bantuan kepada mereka, menolong mereka ketika kesusahan. Ya. Qala wa bibadil jah wa naf'i bid-din ya wa naf'il badani wa naf'il mali bihasabi ma tattalibuhu quwwatul qarabah wal hajah. Kita menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat kita dengan bibadil jah, dengan memberikan bantuan kepada mereka ya. Bibadil jah ini memberikan bantuan kepada mereka, misalnya ya, ada saudara kita yang memerlukan pekerjaan dan dia memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu kita carikan pekerjaan ya tanpa menghilangkan hak orang lain. Jadi memang dia punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya punya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian kita hubungkan dengan orang-orang yang bisa mempekerjakannya. Ya, misalnya kita punya keponakan misalnya, ya tamatan S1, belum mendapatkan pekerjaan, dia punya keahlian misalnya di bidang IT. Kita tahu kita punya teman di bidang IT, maka termasuk silaturahim adalah kita memudahkan urusan keponakan kita ini. Kita hubungi teman kita, kamu punya lowongan nggak? Saya punya keponakan, ini insya Allah kerjanya baik. Nah yang seperti ini tidak jadi masalah. Yang nggak boleh itu kalau misalnya mengorbankan hak orang lain. Dia tidak punya kompetensi, kemudian ada orang yang punya kompetensi tersingkirkan karena dia memiliki hubungan kekerabatan. Nah ini nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya dia sama-sama punya kompetensi, tidak mengapa kita kemudian mengajukan kepada orang yang kita kenal untuk mempekerjakan saudara-saudara kita. Ini namanya silaturahim. Qala wa naf'il badani, kemudian memberikan bantuan dari sisi badan. Maksudnya apa? Misalnya ketika saudara kita punya hajatan. Tentu yang namanya hajatan dia memerlukan orang-orang untuk membantu, entah itu mempersiapkan kursi-kursi untuk datangnya tamu, ya. Demikian juga mungkin bagi ibu-ibu ya diperlukan bantuannya untuk memasak makanan sebagai jamuan untuk tamu. Ya, maka kita tunaikan hak mereka, kita berikan bantuan kepada mereka. Ya kalau dulu orang yang namanya punya hajatan itu nggak pernah namanya yang menghubungi usaha catering ya Pak. Semuanya dilakukan dengan kekeluargaan.
Ya, di belakang rumah bikin tenda, terpal, kemudian pakai tungku, masak sendiri ya. Pak Lek Buleknya datang bantu ya. Semuanya datang berkumpul untuk membuat jamuan bagi tamu. Ya. Tapi kalau di masa sekarang ya mungkin wanaf ilmali bihasabi ma tatalibuhu quwwatul qarabah wal hajah, atau memberikan manfaat berupa harta. Nah, mungkin zaman sekarang ya jarang kita temui yang masak bareng-bareng, ya mungkin dengan harta. Berapa sih biaya catering untuk pernikahan anakmu? Ya sudah, saya yang tanggung misalnya kalau dia memiliki kelebihan harta, atau ditanggung bersama-sama. Ya, kalau ada saudara kita punya hajat, itu hajat kita bersama, bukan hajat mereka saja. Ini yang diajarkan dalam Islam. Ya, kalau keluarga kita punya hajat, keluarga besar kita punya hajat, itu hajat bersama. Ya. Makanya kita harus berupaya bagaimana memberikan kontribusi terhadap keluarga kita. Bihasabi ma tatalibuhul quwwatul qarabah wal hajah, sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kuatnya hubungan mereka. Semakin kuat hubungannya dengan kita, maka semakin kita berkewajiban untuk membantu mereka. Wa hadza ma yaqtadihi syar' wal aql wal fitrah. Ya, membantu mereka ini, memberikan bantuan kepada mereka ini merupakan konsekuensi dari dalil-dalil syariat, demikian juga akal dan fitrah manusia. Ya, dari sisi syariat sekian banyak tadi dalil-dalil yang kita bawakan ya, perintah untuk menunaikan hak keluarga, dan nanti juga akan kita bacakan dalil-dalil yang lainnya. Ya. Dari sisi akal, tentu orang yang memiliki semakin dekat hubungan kekerabatannya dengan kita harus semakin kita bantu. Secara akal kita berpikir seperti itu ya. Masa orang yang jauh tidak memiliki hubungan apa-apa kita bantu, sementara ya adik kita, paman kita, bibi kita, atau adik sepupu kita justru kita lalaikan. Demikian juga fitrah. Ya, fitrah orang yang masih bersih, belum tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pasti dia akan terpanggil untuk membantu saudaranya terlebih dahulu. Qala wa qad kathratin nusus fil hathi ala silaturrahim. Demikian banyak dalil-dalil yang mendorong kita untuk menyambung tali kekerabatan kita. Ya. Wa targhibi fi dzalik. Demikian juga dorongan ya atau motivasi untuk melakukannya. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam as-sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal halqa hatta idza faragha minhum qamat ar-rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakannya, maka berdirilah ar-rahim. Rahim itu berdiri. Faqalat hadza maqamu al-aidhi bika minal khati'ah. Inilah tempat perlindungan dari pemutusan karib kerabat atau pemutusan kekerabatan. Jadi kita kenapa disebut silaturahim? Karena pada hakikatnya kita berasal dari rahim yang sama. Ya, pasti ada ketersambungannya. Ya, misalnya dengan sepupu kita, kalau kita tarik, kita berasal dari rahim yang sama, yakni dari rahim nenek kita. Ya, sama-sama dari nenek yang sama. Nenek kita melahirkan orang tua kita dan juga melahirkan orang tua mereka. Maka semuanya kembali kepada rahim. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, benar. Benar bahwa rahim ini adalah tempat perlindungan dari pemutusan kekerabatan." Qala amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'ik. Ya. Tidakkah engkau ridha wahai rahim? Allah mengatakan kepada rahim, tidakkah engkau ridha wahai rahim? Aku menyambungkan ya orang-orang yang menyambungkan dirimu, dan aku memutuskan orang-orang yang memutuskan dari dirimu. Maksudnya di sini dijelaskan oleh para ulama, apakah engkau ridha wahai rahim? Ya, kalau aku mencurahkan rahmatku kepada orang-orang yang menyambung tali kekerabatannya, dan tidakkah engkau ridha wahai rahim kalau aku memutuskan rahmatku dari orang-orang yang memutuskan tali kekerabatannya? Qalat bala, maka kemudian rahim mengatakan, tentu wahai Allah, tentu ya Allah.
saya ridho. Jadi ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya. Allah akan menyambungkan rahmatnya kepada orang tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan rahmatnya. Nauzubillah. Makanya kita bisa melihat ya secara fakta orang-orang yang menyambung silaturahim, ya saudaranya banyak, di mana-mana dia perlakukan saudaranya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Ya, di mana-mana saudaranya ada dan semuanya baik. Ya. Oh ya, perlu kita luruskan ya, makna silaturahim itu secara syar'i itu hubungan antar kerabat secara syar'i. Jadi apa yang beredar di tengah-tengah kita itu hanya secara tradisi saja, secara adat kebiasaan manusia. Silaturahmi antar RT RW, ya enggak? Silaturahmi antar kampung, ya. Ini bukan istilah silaturahmi sebagaimana yang disebutkan dalam syariat. Yang namanya silaturahim itu adalah menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Ya, jadi perlu dipahami, jangan kemudian dalil-dalil tentang silaturahim kita pakai untuk dalil-dalil menyambung hubungan dengan orang yang bukan keluarga kita. Misalnya saya sering sekali dengar ceramah ketika ada acara silaturahmi, misalnya alumni kampus apa kumpul, ya di sini kita bersilaturahmi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya maka hendaknya dia bersilaturahmi. Nah, ini keliru, karena yang dimaksud dengan silaturahmi dalam dalil-dalil syar'i adalah menyambung hubungan dengan karib kerabat. Adapun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang mungkin bisa kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, tapi bukan silaturahim yang dimaksud dalam syariat. Paham? Ya, jadi jangan menggunakan dalil-dalil silaturahim untuk ini, tapi pergunakan dalil-dalil innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya muslim itu bersaudara dan yang semisalnya. Adapun silaturahim ini khusus bagi orang-orang yang memiliki ya tali kekerabatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan menyambung bagi orang-orang yang menyambung tali kekerabatan, dan Allah akan memutus orang-orang yang memutus tali kekerabatan. Maka hati-hati. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahkan memasukkan ya memutuskan tali silaturahim itu sebagai dosa besar. Karena perintahnya jelas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, bukan untuk memutus hubungan dengan mereka. Ya, kadang karena permasalahan warisan, kadang karena permasalahan harta, ya tidak mau saling menyapa, nggak mau saling memberikan salam. Saya kita dapati dalam keluarga acara lebaran diam-diaman, nggak mau menyapa kakaknya, nggak mau menyapa adiknya. Hati-hati ya, memutuskan tali silaturahim ini termasuk dosa besar. Ya. Maka Rahim mengatakan bala, tentu ya Allah. Qala fadzalika lak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rahim, maka hak ini aku berikan kepadamu. Ya, semuanya aku kembalikan kepadamu. Sehingga barang siapa yang menyambung tali silaturahimnya, ini adalah penentu rahmat Allah. Jadi rahim diberikan keistimewaan oleh Allah. Barang siapa yang menyambung rahimnya, Allah akan berikan rahmat baginya. Barang siapa yang memutuskan rahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan rahmatnya. Naudzubillah. Qala thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikra'u in syi'tum. Kemudian setelah menyampaikan hadis qudsi ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ikra'u in syi'tum, bacalah apabila kalian menginginkan. Ya, beliau membacakan firman Allah dalam surat Muhammad ayat ke-22 dan ke-23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asyaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Ayat ini berbicara tentang ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah apabila kalian diberi kekuasaan, ya? Apakah apabila kalian diberi kekuasaan antufsidu fil ard, lantas kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan apabila kalian diberi kekuasaan lantas kalian memutus tali-tali kekerabatan kalian, ya, ulaika alladzi la'anahumullah,
maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menimbulkan kerusakan di atas muka bumi ini, dan juga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. La'anahumullah. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Makna laknat disebutkan oleh para ulama, ketika Allah melaknat sesuatu artinya at-tardu ya wal bu'du an rahmatillah. Atau tab'id ya dari an rahmatillah. Maksud dari laknat adalah seseorang itu diusir, atau diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memutus tali silaturahim tidak akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan buat ya dia tuli dan juga Allah butakan mata-mata mereka. Nah, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena dia telah memutuskan tali silaturahimnya, seakan-akan dia tak peduli dengan saudaranya. Ya, dia nggak melihat bagaimana keadaan saudaranya, nggak mau mendengar bagaimana kabar saudaranya, maka di akhirat nanti al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan sesuai dengan amalan, Allah akan ya tulikan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan butakan matanya. Ya, matanya akan dibutakan oleh Allah. Karena dia tidak mau peduli dengan karib kerabatnya. Naudzubillah. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatannya. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa tanda keimanan pada diri seorang hamba adalah dia menyambung tali silaturahim, bukan memutusnya. Ya, justru memutus tali silaturahim ini menunjukkan kelemahan iman pada diri seorang hamba. Karena yang memerintahkan untuk menyambung silaturahim itu adalah Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka laksanakan perintah Allah. Dan yang namanya menyambung silaturahim itu bukan berarti kita membalas kebaikan saudara kita. Walaupun saudara kita itu perlakuannya kepada kita kurang baik, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ya, karena yang namanya silaturahim itu pelaksanaan perintah Allah, bukan membalas jasa. Ya. Kalau membalas jasa, maka ini bisa terjadi pada selain karib kerabat kita. Ya, orang yang memberi kebaikan kepada kita, wajib bagi kita untuk membalas jasanya, membalas kebaikannya. Tapi kalau karib kerabat mereka ya telah berkiprah atau memberikan sesuatu kepada kita ataupun tidak, tetap kita punya kewajiban untuk berbaik kepada mereka. Dan ini adalah bukti keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menjalin tali kekerabatan. Kemudian beliau memotret bagaimana fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Wa katsirun minan nas ya mudayyi'una li hadzal haqq mufrituna fihi. Banyak sekali manusia yang melalaikan hak ini. Ya, menganggap remeh dan melalaikan hak ini. Tajidul wahida minhum la ya'rifu qarabatahu bisilatin. Anda bisa dapati ya salah seorang di antara mereka tidak mengetahui hubungan kekerabatannya, nggak tahu yang mana saudaranya. Ya, tapi kadang-kadang yang berperan juga orang tua ya. Makanya kembali kepada orang tua juga. Kadang kita nggak tahu saudara kita karena memang tidak diperkenalkan oleh orang tua kita. Ya. Dia tidak pernah berbuat baik kepada saudaranya, la bil mali wala bil jah wala bil khuluq. Ya. Dia tidak pernah memberikan kebaikan, baik itu dalam bentuk harta atau pertolongan dan bantuan, demikian juga dengan menunjukkan akhlak yang baik. Ya. Kadang juga orang tahu bahwa itu saudaranya, tapi dia tidak berusaha untuk berbuat baik kepada saudaranya. Saya pernah baca curhatan seseorang ya tentang apa yang terjadi di grup WA keluarga. Ya, kadang karena kehidupan kita yang terlalu materialistis, saudara-saudara yang kurang mampu ini menjadi termarginalkan, tidak dianggap di grup-grup keluarga.
Ya, satu hal yang merupakan realita. Kalau ada saudara yang pejabat atau pengusaha sukses, ketika dia mengirimkan sesuatu di grup, wah yang respon satu kampung. Tapi misalnya saudaranya yang mungkin pendidikannya rendah atau pekerjaannya mungkin ya, tidak terlalu dipandang oleh sebagian orang atau dari sisi ekonomi kurang, kalau dia posting sesuatu tidak ada orang yang menanggapi. Ya. Ada orang curhat itu, Bapak dan Ibu mungkin pernah baca. Allah Ta'ala, kayak sepertinya benar itu ya. Karena memang kita melihat ada yang seperti itu, fenomena seperti itu. Ketika saudaranya yang di luar negeri ngirimkan anaknya sedang bermain salju, ya, wah langsung komentar, wah cucu kakek, ya, waduh keponakan om, wah lucunya, ya. Sementara ini yang kurang mampu, yang cuma usaha kecil-kecilan, anaknya menang juara tahfidz kalau saya tidak salah, ya, menang lomba tahfidz. Kemudian bukan ingin mengikuti lomba tahfidz ketika itu, atau menang bahkan ya, dikirimkan ke grup keluarga. Setelah setengah jam, 1 jam, 1 hari nggak ada satupun yang merespon. Ya jangan berkecil hati ya, inilah tantangan kita. Ya, jadi kalau dia anaknya ikut lomba tahfidz berarti dia paham agama ya. Ya, ini bukan berarti ketika kita dicuekkan oleh saudara-saudara kita berhenti kewajiban kita untuk menunaikan karib kerabat. Kadang dia berkunjung ya, dia cerita dia berkunjung kepada saudaranya baru pulang dari luar negeri, harus menunggu di teras selama setengah jam, ya nggak keluar, yang keluar pembantunya. Tapi ketika yang berkunjung itu saudaranya yang lain yang juga sama seratanya, wah langsung disambut. Ya. Kadang-kadang kita nggak sensitif terhadap permasalahan seperti ini. Saudara kita tuh sama saja, mau yang kaya mau yang miskin, mereka adalah saudara kita. Hendaknya diperlakukan dengan baik. Dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak bisa membalas. Ya misalnya kita berikan makanan yang enak, yang harganya mahal kepada mereka, mereka mungkin membalas dengan makanan sederhana buatan orang kampung. Tidak jadi masalah, bahkan mereka nggak membalas pun tidak jadi masalah. Jangan mengharap balasan. Maka ini fenomena yang dipotret oleh beliau. Kadang-kadang orang nggak peduli, nggak pernah memberikan bantuan, baik itu berupa harta, demikian juga bahkan menampakkan akhlak yang baik kepada saudaranya nggak pernah. Tamdil ayyam wa syuhur ma ra'ahum, ya berjalan waktu demi waktu, bulan demi bulan, nggak pernah dia menjenguk saudaranya, nggak pernah bertanya tentang kabarnya seperti apa, nggak pernah menghubungi entah itu lewat WA atau lewat telepon, nggak pernah. Padahal itu adalah saudaranya. Wala qama bi ziyaratihim, tidak pernah mengunjungi saudaranya. Ya. Kalau sekarang mungkin ya orang beralasan ya Covid. Ya. Tapi kalau misalnya waktunya normal atau kita masih bisa menjalankan silaturahim dengan fasilitas yang ada, WA, telepon ya, jalin hubungan kekerabatan kita dengan media yang ada, nggak ada alasan bagi kita untuk memutus tali silaturahim. Qala wala tawaddada ilaihim bihadiyah. Dia tidak pernah mengekspresikan cintanya kepada saudaranya dengan memberikan hadiah. Ya, nggak pernah dia ngasih hadiah kepada saudaranya. Pernah nggak kita ngasih saudara kita hadiah? Kadang berkunjung, ya, cuma nyapa saja, nggak pernah bawakan sesuatu. Padahal Nabi SAW mengatakan, tahaddu tahabbu. Saringlah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, nggak pernah dia memberikan hadiah kepada karib kerabatnya. Wala dafa anhum daruratan au hajatan. Dia nggak pernah peduli dengan saudaranya. Ya, saudaranya itu memerlukan sesuatu, dia nggak pernah memberikan. Tahu saudaranya miskin atau saudaranya jatuh sakit, butuh biaya yang banyak, nggak pernah terpikir bagi dia untuk memberikan bantuan. Ya wes kono, ya, nggak pernah dia kemudian peduli kepada saudaranya. Jangankan memberikan bantuan, menjenguk pun nggak pernah. Sudah tahu saudaranya sakit, sakitnya di Sarjito dekat. Nggak pernah dia ambil peduli, ya, sampai kemudian saudaranya meninggal dunia, itu pun nggak ikut takziah dia, seakan-akan saudaranya itu tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali. Barubbama asa ilaihim bil qaul, bahkan terkadang dia berbuat buruk kepada saudaranya tersebut melalui ucapannya. Ya, tidaklah dia ketemu dengan saudaranya melainkan keluar ucapan-ucapan yang menyakiti hati saudaranya. Ya. Kan biyen bisnis yo koyo ngono tok kowe. Ya, ketemu saudaranya bisnis enggak maju-maju, dilecehkan, ya. Ketemu saudaranya misalnya sudah lama tidak bertemu, kemudian belum menikah juga, kemudian dilecehkan. Rapayu kok kowe.
Ya, kamu nggak laku-laku apa? Ya, jadi setiap kali ketemu dengan saudaranya justru menyakiti perasaan saudaranya. Kan sering orang-orang kadang-kadang nggak sadar ya. Kalau ketemu acara keluarga, yang keluar itu adalah ucapan, mungkin dia maksudnya untuk guyon, tapi menyakiti hati saudaranya. Ya, body shaming. Tahu body shaming? Ya, menjelekkan bentuk fisik. Ya, kok tambah lemu yo, saiki kok koyo sapi misalnya. Ya, ini pelecehan. Ya, karib kerabat ini punya hak agar kita menjaga ucapan kita di hadapan mereka. Ya. Aubil fi'il, atau dia menimbulkan mengganggu saudaranya, menimbulkan keburukan dengan perbuatannya. Ya, misalnya membentak saudaranya di depan umum dan lain atau yang semisalnya. Ya, aubil qawli wal fi'li jami'an, atau menggabungkan antara ucapan dan perbuatannya. Ya. Herannya kata beliau, yasilul ba'id wa yaqta'ul qarib. Dia bisa menyambung hubungan yang baik dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengannya, tapi dengan orang-orang yang memiliki hubungan justru dia putuskan. Ya, justru dia berbuat buruk. Nah, ini terjadi di banyak tempat. Ya, kepada saudaranya nggak bisa rukun, kepada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, dia bisa berbuat baik sekali. Qala wa minan nas man yasilu aqaribahu in wasaluh wa yaqtauhum idza qata'u. Lalu beliau berusaha meluruskan pendapat sebagian orang. Sebagian orang itu baru menyambung tali silaturahimnya apabila dia diperlakukan dengan baik. Lalu dia memutus tali silaturahim apabila dia diperlakukan dengan buruk oleh saudaranya. Wa hadza laisa biwasil fil haqiqah. Maka yang semacam ini tidaklah disebut sebagai orang yang menyambung silaturahim. Ya, kalau ada kebaikan yang dia inginkan, baru dia menyambung silaturahim. Kalau nggak dapat kebaikan apapun, dia nggak menyambung. Maka ini pada hakikatnya kata Syekh bukanlah orang yang menyambung silaturahim. Innama huwa mukafi' lil ma'ruf bimithlihi. Hanya saja yang dia lakukan adalah membalas jasa kebaikan dengan yang semisal. Ya, karena si fulan berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Ini namanya balas jasa, bukan menyambung silaturahim. Wa huwa hasilun lil qarib wa ghairihi. Yang demikian ini dilakukan bukan hanya kepada karib kerabat, tapi kepada yang selainnya juga. Artinya ini bukan hak khusus bagi karib kerabat kalau begitu. Ya, orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan pun dengan kita, maka kita balas jasanya. Fa innal mukafa'ata la tahtassu bil qarib. Yang namanya balas jasa ini bukan keistimewaan bagi karib kerabat. Wal wasilu haqiqatan huwallazi yasilu qarabatahu lillah. Yang disebut sebagai orang yang melakukan silaturahim adalah orang yang menyambung tali kekerabatannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yubali sawaan wasaluhu amla. Ya, dia tidak peduli apakah kebaikannya tadi dibalas dengan kebaikan yang sama ataupun tidak. Ini hakikat orang yang menyambung silaturahim. Kalau dibalas dengan kebaikan alhamdulillah, enggak dibalas pun alhamdulillah. Karena pada hakikatnya kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya ada dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saudara kita. Wala yubali. Dia tidak peduli sawaan wasaluhu amla. Dia dibalas dengan kebaikan atau tidak. Qala kama fi sahih al-Bukhari an Abdullah bin Amr bin al-As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang disebutkan dalam sahih al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini, laisal wasilu bil mukafi' walakin al-wasilu alladhi idza quti'a rahimah wasalahu. Ya, idza quti'a rahimuhu wasalahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas jasa. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang apabila diputuskan hubungan kekerabatannya, justru dia menyambungkannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang berbuat buruk, saudaranya berbuat buruk kepadanya, dia tidak membalas dengan keburukan dan tetap menunaikan hak saudaranya tersebut. Inilah hakikat orang yang menyambung silaturahim. Qala wa sa'alahu rajulun fa qala ya Rasulullah
innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya. Wa uhlimu anhum wa yajhaluna alayya. Kemudian ada seseorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki karib kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutuskan hubungan dariku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Ya. Aku bersikap lemah lembut kepada mereka, tapi mereka membalasnya dengan menyakitiku. Jadi ada orang yang curhat kepada Rasulullah. Saya punya saudara, ya, saya berikan kepada dia ya apa yang saya bisa, ya. Saya berbuat baik kepada mereka semampu mereka. Tapi apa balasannya? Mereka memutuskan tali kekerabatan, mereka berbuat buruk kepadaku, ya, bahkan mereka menyakitiku. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in kunta kama qult ka'annama tusifuhumul malal au mal. Ya. Apabila yang kau ucapkan itu benar, maka pada hakikatnya engkau telah memberikan kepada mereka ya pasir yang panas. Ya, maksudnya perbuatan baikmu itu yang mereka balas dengan keburukan, ini akan menjadi sebab mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan man la yashkurin nas man la yashkurin nas la yashkurullah. La yashkurullah man la yashkurin nas. Karena Nabi SAW tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi orang ini tidak tahu diri, sudah diperlakukan dengan baik oleh saudaranya, tapi dia justru membalas dengan keburukan. Maka apabila yang kau katakan itu benar, pada hakikatnya engkau telah memberikan pasir panas ya kepada wajah-wajah mereka. Ya, artinya mereka terancam untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghargai jasamu. Bagaimana posisimu? Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dzalik. Akan tetapi untuk keadaan dirimu ya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertaimu apabila engkau tetap berusaha untuk menyambung silaturahim. Ya, jadi walaupun mereka memutuskan hubungan denganmu, berbuat buruk kepadamu, tapi selama engkau berusaha berbuat baik kepada mereka dan menyambung silaturahimmu dengan mereka, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertaimu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi belajar kita untuk melakukan sesuatu karena berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita memberikan makan kepada mereka, ya ada saudara kita miskin, kita berikan makan kepada mereka, mereka tidak membalas, walaupun dengan ucapan terima kasih, nggak jadi masalah. Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya saja kami memberi makan kepada kalian karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Diberikan ucapan terima kasih alhamdulillah, diberikan balasan alhamdulillah, tapi kalaupun tidak, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala walau lam yakun fi silaturrahim ya illa anna Allah yasilul wasil fid dunya wal akhirah fayamudduhu birrahmah wa yuyassiru lahu al umur fayufriju anhu al qurabat ma fi silaturrahim min taqarubil usrah wa tawaddihim. Kemudian beliau menyebutkan di antara faedah-faedah silaturahim. Ya. Silaturahim itu di antara faedahnya di dunia dan akhirat, ya Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang menyambung silaturahim di dunia dan akhirat. Ya. Memberikan curahan rahmat kepadanya, kemudian memudahkan urusan-urusannya dan memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dunia. Ya. Jadi ini semua akan kita dapati dari silaturahim. Allah akan panjangkan usia kita, Allah akan berikan rahmat kepada kita, dan Allah akan permudah urusan-urusan kita. Qala ma'afi silaturahim min takarubil usrah wa tawaddihim. Kemudian dari silaturahim akan muncul kedekatan antar keluarga dan saling mencintai antar mereka.
Wa hunu ba'dihim ala ba'din. Kemudian kelemah lembutan antara mereka satu sama lain. Ya. Wa muawanatu ba'dihim ba'dan fi syada'id. Akan muncul saling tolong menolong di antara mereka ketika mengalami kesulitan. Ya. Jadi urusan itu akan lebih mudah ketika kita menjalin silaturahim. Saudara-saudara akan menolong ketika kita melakukan terjadi pada diri kita sebuah musibah. Wasurur wal wahjah al-hasilah bidzalika kama huwa mujarrabun ma'lum, dan akan melahirkan kebahagiaan dan wajah yang berseri-seri sebagaimana yang telah dibuktikan. Ya, kita bisa tampak orang yang menjalin silaturahim banyak saudaranya, maka dia akan mendapatkan kegembiraan. Kullu hadhil fawaid tanakisu hinama tuhillu al-qati'ah wa yahsulu at-taba'ud. Ya, maka faedah-faedah ini, manfaat-manfaat ini semuanya akan hilang ketika hubungan silaturahim itu terputus dan sesama saudara saling menjauh. Baik, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hak karib kerabat kita. Hendaknya yang pertama kita mengenali mereka, ini yang penting. Ya, mengenali siapa mereka, maka pertemuan terah itu penting sesungguhnya. Ya, terlepas dari acara yang mungkin ada penyelesaian syariat ya, misalnya ngundang dangdutan misalnya. Ya, tapi pertemuan terah itu satu hal yang penting. Jadi kita bisa mengenal saudara-saudara kita. Ya, karena kita masya Allah ya tahu seseorang berhubungan ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan. Ya, dari pertemuan terah, ngobrol-ngobrol nyambung, ternyata datang di pertemuan terah. Oh, ternyata masih sepupunya ibu. Ya. Pertama kita mengenal mereka, kemudian apa? Ya mengetahui keadaan mereka, mencari tahu kabar mereka. Ya kalau ada yang sakit ya tanya ya secara rutin. Jangan sampai kemudian saudara kita setahun sudah meninggal nggak tahu kita. Loh Pak Lek Fulan mana ya? Kok nggak ikut acara terah? Oh meninggal loh. Ya nggak tahu kita kabarnya. Ya saudara kita menikah nggak tahu, tiba-tiba udah punya anak. Ya cari kabar mereka, bagaimana kabarnya? Ikuti. Kemudian yang ketiga adalah mencoba memberikan bantuan kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan bantuan kita, ya punya hajat atau punya keperluan, atau mereka sakit memerlukan bantuan kita, dan kita memiliki harta, maka hendaknya kita berikan harta kita untuk membantu mereka. Nabi SAW mengatakan, sedekah kepada karib kerabat terkumpul padanya dua keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan sedekah, yang kedua adalah keutamaan silaturahim. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang menjadi hak karib kerabat kita yang jangan sampai kita lalaikan. Barang siapa yang kurang bagus hubungannya dengan karib kerabatnya, perbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap balasannya. Karena kalau mengharap balasan mungkin kita akan sakit hati. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti balasannya. Tapi lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya keutamaan menyambung tali silaturahim dan berbuat baik kepada karib kerabat akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, nah ini sangat penting juga. Ya, yakni haqquz zaujain, hak suami istri. Ya, penting bagi yang sudah menikah dan juga belum menikah. Ya, ajak teman-temannya untuk ikut hadir ya. Karena insyaallah kita akan berbicara tentang hak pasutri, hak pasangan suami istri. Apa yang menjadi hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, dan sebaliknya apa yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah taala pada waktu yang sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.